Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang gue pilih ya, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Novia sangat cemas ya, dan sudah tidak sabar menunggu kabar dari Jepri ya, dimana saat itu Novia pun ingin menghubungi Jepri, tetapi dirinya takut jika mengganggu obrolan Jepri dan juga Pak Arjuna. Tentunya itu membuat Novia pun sangat cemas ya, karena dirinya ingin sekali mendengar apa yang akan dikatakan oleh Pak Arjuna kepada Jepri tentang hubungan mereka berdua. Yang dimana saat itulah Novia pun sangat terkejut karena anak yang ada di dalam kandungannya tuh menendang-nendang ya guys ya. Dimana saat itu Novia pun mengatakan ternyata anaknya pun merasakan kekhawatiran yang sama seperti yang dia rasakan saat ini. Yang dimana saat itulah Novia pun mengajak anaknya tersebut untuk berdoa bersama-sama ya guys ya, untuk mendoakan semoga urusan Kak Jepri bersama dengan Pak Arjuna lancar ya, dan mendapatkan restu tentang hubungan mereka berdua. Yang dimana saat itulah Novia pun mengatakan andaikan dulu dirinya berkenalan benar-benar dengan Kak Jep ya, dan mungkin mereka saat ini akan dekat, dan juga takdir cinta mereka pun akan berbeda, tidak seperti apa yang dia rasakan saat ini ya. Dimana saat itulah Novia pun teringat kembali dimana saat itu dirinya memberikan sebuah nasi gorengnya untuk Jepri, karena Novia ingin mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Jepri karena sudah memberi dirinya harmonika. Yang dimana tentunya itu membuat Jepri pun merasa sangat bahagia ya guys ya, mendapatkan hadiah dari Novia ya. Dan di saat itulah Jepri pun mencoba mencicipi masakan Novia saat itu, dan memuji masakan Novia dan mengatakan bahwa masakannya sungguh luar biasa enak ya. Dan juga Novia pun teringat kembali di mana saat dirinya bersama dengan Jepri main petak umpet ya guys ya, dimana saat itu terlihat sekali jika Jepri dan juga Novia begitu sangat bahagia saat mereka berdua bersama ya guys ya. Apalagi saat itu terlihat sekali jika Jepri bisa membuat Novia bahagia, dimana saat itu Novia pun teringat kembali dimana saat dirinya bersama dengan Jepri makan bubur ayamnya, dan terlihat sekali jika saat itu mereka berbeda selera ya guys ya, karena saat itu Jepri diaduk sementara Novia tidak sama sekali. Karena itu Novia pun mengetahui selera Jepri ya guys ya, dan juga Novia saat itu teringat dimana dirinya bersama dengan Jepri ya, di saat Jepri mengajari dirinya cara bermain harmonika. Yang dimana saat itu terlihat Novia pun merasa sangat sedih dan mengatakan andai saja dulu mereka berdua sudah saling sangat mengenalnya, mungkin sampai saat ini Jepri selalu menemani dirinya menjalani kehidupan ini, dan pastinya Jepri akan selalu menemani dirinya dalam keadaan suka maupun duka ya, dan mungkin dirinya tidak akan pernah bertemu dengan Hakim, bahkan menikah dengannya. Mungkin kalau kami sejak dulu dekat ya, mungkin saja saat ini dirinya telah menikah dengan Jepri, dan juga anak yang ada di dalam kandungannya ini adalah anak Kak Jep. Pun saat itu Novia pun sadar ya, untuk apa dirinya menyesali semua ini, karena itu tidak akan merubahnya ya. Dimana saat itulah Novia pun melihat jika ini adalah waktunya sholat zuhur, dan dirinya akan sholat terlebih dahulu ya, dan setelah itu dirinya akan menunggu kabar dari Jepri. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Tami pun baru tersadar dari pingsannya guys ya, dimana saat itulah Tami pun sangat terkejut saat mendapati dokter ada di apartemennya, dan menanyakan siapakah yang menyuruh dokter tersebut datang ya, dimana dokter pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkan kabar dari suaminya. Tentu saja itu membuat Tami pun sangat terkejut ya guys ya, dan dirinya bertanya-tanya apakah mungkin Joe kembali dan menyelamatkan dirinya saat jatuh pingsan tadi.
Yang dimana saat itulah dokter pun mengatakan kepada Tami bahwa Tami mengalami dehidrasi dan itu tidak bermasalah ya dengan kandungannya, tetapi meminta Tami untuk selalu menjaga kesehatannya. Dimana saat itu dokter pun memberikan sebuah resep ya untuk Tami untuk menebusnya di apotik. Setelah itu dokter pun pergi ya pamit kepada Tamiya, dimana saat itulah Tami pun bertanya-tanya dalam hatinya siapakah yang sudah menyelamatkan dirinya ya guys ya. Dimana saat itu ternyata yang menyelamatkan Tami adalah hakim, dan saat itu Tami pun merasa sangat terkejut saat dokter mengatakan permisi pak, dan saat itulah Tami pun segera pergi keluar ya untuk melihat siapakah yang sebenarnya menyelamatkan dirinya, Joe atau yang lainnya. Dimana saat itu Tami pun sangat terkejut karena dirinya mendapati hakim yang ada di sana. Yang dimana saat itulah Tami pun mengatakan kepada hakim, kenapa hakim di sini ya? Dimana saat itulah hakim pun menceritakan bahwa dirinya yang telah menyelamatkan Tami saat jatuh pingsannya, dan jika dirinya tidak cepat maka dirinya pun takut terjadi sesuatu dengan kandungannya saat ini. Yang dimana tentunya itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan meminta hakim untuk pergi. Namun di saat itulah hakim pun mengatakan bahwa dirinya mengetahui saat ini Tami tinggal sendirian, dan juga Tami tidak pernah rujuk bersama dengan Joya karena Tami hanya ingin menghindar dari dirinya. Dan selama dirinya di sini, dirinya tidak pernah bertemu dengan Joya karena saat ini dirinya mengetahui jika Jo bersama dengan wanita lain. Tentunya itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya guys ya, dan menanyakan kepada hakim apa maksud hakim berkata seperti itu. Dan saat itulah Tami pun mengatakan dalam hatinya, apakah memang benar yang dikatakan oleh hakim bahwa saat ini sudah ada wanita lain di dalam hati Jo. Dan dimana saat itulah hakim pun meminta Tami untuk berkata jujurnya kepada dirinya, jangan membohongi dirinya seperti ini. Namun saat itu Tami pun mengatakan bahwa hakim sok tahu ya dan tidak usah ikut campur urusan dirinya. Dimana saat itulah hakim pun mengatakan bahwa memang dirinya tidak kenal baik ya dengan Jo, tetapi dirinya mengetahui jika Jo pasti tidak akan pernah suka jika Tami dekat dengan lelaki lain, dan mengatakan apakah Tami tidak capek seperti ini terus ya. Dan saat itu hakim pun mengatakan bahwa Tami pun tidak pernah bisa membuktikan bahwa saat ini Tami dan juga Jo rujuk, dan juga tentang DNA dan juga tas ukuran tersebut apakah Tami punya buktinya, dan tidak pernah bisa menunjukkan bukti tersebut kepada dirinya. Dan di saat itulah Tami pun mengatakan bahwa dirinya capek ya karena dirinya berbohong kepada hakimnya, dan dirinya juga merasa tidak mau jika dirinya dicap sebagai seorang pelakor, dan dirinya pun sangat capek ya karena harus menghadapi omongan orang yang mengatakan bahwa dirinya perusak rumah tangga orang dan merusak rumah tangga sahabatnya sendiri. Yang dimana itu membuat hakim pun sangat terkejut dan mengatakan bahwa Tami tidak seperti itu ya, tetapi rumah tangganya sudah rusak sebelum Tami datang ke kehidupan mereka. Dan hakim pun mengatakan bahwa bila perlu dirinya akan berbicara satu persatu kepada orangnya tentang Tami yang sebenarnya, bahwa Tami bukanlah seorang pelakor. Namun saat itu Tami pun mengatakan kepada hakim untuk apa hakim melakukan hal itu ya. Apakah hakim akan berbicara dan menutup satu persatu omongan orang tersebut ya. Tetapi hakim sendiri tidak bisa menutup mulut ibunya sendiri yang mengatakan bahwa dirinya adalah perusak rumah tangga hakim. Dan Tami pun mengatakan kepada hakim bahwa ibunya menganggap dirinya lah yang sudah membuat dirinya kehilangan menantu yang terbaik di dunia, Novia. Dan itu membuat hakim pun sangat terkejut ya guys ya. Yang dimana itu membuat Tami pun merasa sangat sedih ya guys ya. Dimana saat itulah Tami pun mengatakan bahwa dirinya capeknya menghadapi semua ini. Dan di saat itu juga Tami pun mengatakan kepada hakim untuk tidak pernah mengganggu dirinya lagi, karena dirinya sudah cukup banyak masalah yang harus ia hadapi. Sementara itu hakim saat itu tidak percaya dengan semua perkataan Tami, dan ternyata Tami selama ini
menghindari dirinya ya, karena dirinya dicap sebagai seorang pelakor oleh ibunya sendiri. Dan dimana saat ini Tami pun merasa sangat sedih ya guys ya, harus mengatakan hal ini kepada hakim, tetapi itu membuat dirinya pun merasa sedikit lega ya, karena dirinya bisa meluapkan semua kemarahan di dalam hatinya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan hakim? Apakah hakim akan memperjuangkan cintanya kepada Tami? Setelah mengetahui semua ini dan juga bagaimana dengan hubungan Novia dengan Kak Jepri ya, apakah Jepri akan berhasil meluluhkan hati Pak Arjuna dan menceritakan semuanya kepada Pak Arjuna, siapakah Novia yang sebenarnya? Nah guys, untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.